Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna Sultanul Awliya fi hadzal zaman Pangresa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirruh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarramun, para wakil talqin yang saya hormati, pemangku manaqib Masjid Jami Al-Hanin, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimahumullah. Mengapa masyarakat selalu berduyun-duyun menghadiri acara manaqib? Fa'lam annal ilma bil ta'allum wal barakah bil khidmah. Ketahui olehmu bahwa ilmu itu bisa dicapai dengan cara belajar, tetapi barokah hanya bisa kita raih dengan cara berkhidmat. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini di tempat manaqiban ini bukan semata-mata mencari ilmu, tetapi juga menggapai barokah. Bukan tidak penting mencari ilmu, dan bukan hanya ilmu thariqah yang kita cari. Hanya saja bedanya orang dulu yang sekarang dikembang luaskan oleh TKN Pondok Pesantren Suryalaya, ilmu itu diperoleh dengan cara sohbah. Ilmu itu diperoleh dengan cara kita bersama-sama dengan guru agung. Duduknya saja bersama dengan beliau itu akan mendapatkan ilmu. Setelah itu diamalkan, itu yang akan memunculkan barokah. Zaman dulu itu begitu konsepnya. Masyarakat sekarang ternyata tidak demikian. Ilmu itu tidak diperoleh dengan cara sompah. Ilmu itu cukup di-download. Setelah itu diarsipkan, baru diperdebatkan. Karena diperdebatkan, ujung-ujungnya mereka terlalu sibuk untuk memperdebatkan tentang ilmu. Tidak ada waktu sedikit pun untuk mengamalkannya. Itu yang tidak akan menurunkan barokah. Ilmu syariat juga perlu. Biji kacang hijau kalau masuk ke lubang hidung gampang, sing-singkeun we keluar soalnya. Tapi kalau biji kacang hijau masuknya ke lubang telinga, cerit teu bisa nyingsring. Tetapi dengan ilmu, asupan we cai ilmu jadi toge. Ilmu yang begitu. Kan kesel we ilmu yang ada buahnya. Ada buang panjang geus akaran kakara kita diterket. Ilmu tuh. Tanpa dengan ilmu nggak mungkin. Gitu. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 yang tadi kita dengar dengan lantunan yang begitu indah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi untuk bisa sampai buah daripada barokah itu sendiri akan menenangkan hati dengan cara berzikir,
Itu melalui proses panjang. Bapak tahu sayur lodeh? Sayur lodeh itu ada rukunnya. Bukan hanya rukun Islam, bukan hanya rukun iman. Sayur lodeh juga punya rukun. Rukun sayur lodeh yang tidak boleh tidak harus ada adalah santan. Kalau sayur tidak ada santan, itu bukan sayur lodeh namanya. Sayur asam, sayur bening namanya. Jadi kalau ada santannya itu baru diberi nama sayur. Tetapi sejak dunia diciptakan sampai hari ini, Allah tidak pernah menciptakan pohon santan. Allah hanya menciptakan pohon kelapa. Dan buah kelapa itu ujung-ujungnya akan menjadi santan melalui proses yang panjang. Coba ibu sekali waktu disuruh oleh suami untuk membuat sayur lodeh, ibu ambil kelapa langsung dari pohonnya tanpa diproses, buluntungan kene, kemudian godok di air yang mendidih. Kira-kira terasa santannya apa enggak? Tidak bisa. Karena apa? Masih ada penyakit luarnya. Penyakit luarnya itu apa? Tapasnya. Sabut kelapa dibuang terlebih dahulu. Itulah penyakit-penyakit lahir. Jadi nggak mungkin ala bizikrillah tatmainul qulub kalau penyakit lahirnya itu sendiri masih pada nempel. Di antara penyakit luar itu sendiri kan ada satu kalimat pendek. Parulian aritona manulung dulurnya si paham pipikiran teleken tenang barimum mikiran hutang. Itu ada pantun Sunda tapi rasanya rasa Batak. Itu adalah di antara kulit, di antara penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit luar yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin kita akan bisa langsung menyentuh hati kalau penyakit-penyakit itu tidak dibuang. Nah, kalau sudah habis penyakit-penyakit lahirnya, maka akan muncul tempurung, batok kelapa. Batok kelapa itu keras. Orang Sunda yang ngomong kalau ternyata bukan ahlinya itu bisa cacak nangkaeun. Cacak nangkaeun itu daging kelapanya nggak akan dapat kita ambil, tetapi keburu hancur. Untuk bisa mendapatkan kelapa yang baik diperlukan alat khusus. Dan orangnya juga harus terampil, harus ahli. Coba kita datang ke pasar. Itu kalau bahasa Sunda macal apa namanya gitu ya? Macal. Itu diketrik gitu, nggak ada sedikit pun yang lecet kelapa. Kalau oleh ahlinya, berat kelapa. Nah, jadi sebenarnya ada kalimat di dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswa." Manusia itu hatinya juga ada yang keras seperti batu. Malah lebih keras daripada batu. Tetapi kan sekeras-kerasnya batu kalau dibelah kan rumahnya masih ada harganya. 1 meter kubik kan bisa mencapai 200 ribuan. Untuk bahan pondasi bangunan. Tapi kalau hati manusia sudah keras, sudah nggak ada lagi manfaat. Kan alhamin yuk, ada apa? Mana kiban? Dipayung we, kayak akan nyusul. Sampai udah bubarnya akan nyusul. Itu kalau hati sudah keras. Alhamin yuk, ada apa? Zikir di sana. Lain namun zikirnya akan masuk incok. Biu kena lila teuing. Itu biasanya kalau hati sudah ada gejala-gejala keras. Nah, jadi diperlukan adanya orang yang ahli di bidangnya untuk menghancurkan batok itu. Siapa? Tidak ada selain daripada Syekh Mursyid, daripada Guru Agung yang menghancurkan itu.
Terkadang kan suka ada yang salah ngomong masyarakat itu. Kamu udah talqin? Udah. Siapa yang nalkinnya? Haji Akbar. Gimana Haji Akbar bisa nalkin? Yang nalkin itu Syekh Mursyid. Di dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang berhak untuk memberikan talqin zikir hanya Pangarsa Abah radhiyallahu anhu pada sasir. Hanya karena kapasitas beliau sebagai mursyid, itu pekerjaannya, urusannya bukan hanya nalkin zikir, mengusung peradaban dunia tentang kehidupan manusia dari A sampai Z, itu beliau yang mengurus. Makanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan belajar zikir, maka Abah telah mempercayakan kepada orang-orang tertentu yang dipandang bisa mewakili beliau. Sampai sekarang kan belum ada. Itu contohnya. Jadi yang berhak memberikan talqin zikir, yang berhak untuk ngetrikan batok kelapa itu sebenarnya Syekh Mursyid. Dan alatnya juga harus benar-benar alat yang bisa mampu untuk menghancurkan batok kelapa. Menghancurkan batok kelapa nggak cukup dengan pisau silet, dengan pisau dapur belum tentu bisa. Tetapi dengan alat khusus, ampak kecil yang paling bagus itu. Makanya ada tekniknya. Tekniknya itu sendiri diberikan pada saat kita pada waktu dulu itu dalam kita zikir. Kan rukunnya kan ada syaratnya kan ada 3. Pertama dengan wudhu yang sempurna, yang kedua dengan bisautin qawi, suara yang kuat, yang ketiga bidwar bin syadid. Hentakannya harus kuat. La memangnya kenapa? Allah tidak berkepentingan kepada manusia. Meskipun semua manusia sekolong langit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menambah kemahabesaran Allah. Apa semua manusia sekolong langit ini enggak ada yang berzikir, tidak akan menurunkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kepentingannya. Keras tidak kerasnya zikir, semuanya akan bergantung kepada kebutuhan kita. Adakah yang ngatur di dalam Al-Quran bahwa kita zikir harus keras? Ada. Ayat ke-7 daripada surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta bla bla bla, terus pada ayat yang ke-7 baru disebutkan wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan halilintar sebagai alat untuk melempar setan. Setan kalau dikatepel enggak akan merasa sakit. Ayah setan dibandring. Enggak sakit. Setan itu baru merasa sakit kalau dilemparnya pakai halilintar. Kita nggak punya halilintar. Allah yang punya halilintar. Hanya kita telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Pangarsa Guru Agung satu alat disimpan di dalam hati. Itulah zikir hobi. Kemudian diwujudkan di dalam zikir jaharnya dan sekeras halilintar harus kita ucapkan. Makanya kalau kita berzikir bareng dipimpin Pangarsa Abah, itu semangatnya luar biasa. Baru saja kita memulai la ilaha illallah, itu baru kira-kira 10-20 Allah itu langsung menaikkan tempo. Temponya cepat sekali. La ilaha illallah. Itu sebenarnya memang begitu aturannya. Jangan merasa dibayang-bayangi, jangan merasa terbebani dengan omongan-omongan orang dengan zikir keras itu. Al-Quran juga begitu telah mengabarkan kepada kita. Surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar Rasulullah berzikir, orang kafir mendengar Rasul berzikir, artinya zikir yang dibaca oleh Rasul itu dengan suara keras sampai orang kafir mendengar. Orang kafir itu enggak bersama-sama dengan Rasul. Yang dengan Rasul itu yang sohbah itu adalah para sahabat. Orang kafir di mana kan jauh. Tetapi dengan zikir yang keras oleh Rasul sampai orang-orang kafir itu pun mendengar. Wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong innahu lamajnun. Muhammad ini benar-benar gila dengan zikir yang keras begitu. Makanya kalau bapak, ibu zikir keras, ada orang lewat ngomong, kok zikir keras banget sih kayak orang gila. Itu zikirnya benar. Iya, kalau orang enak amat itu tuh
belum apa-apa. Kalau ada orang mengatakan gila tuh orang tuh, baru zikirnya benar. Malah di beberapa tempat ada anekdot yang nggak pantas diomongin. Reknaun zikir udah gila, pakai siang besok kata sirah. Terus berdoa amat bulu-bulu aing kan nanggung pikiran banyak. Sirah-sirah orang, sumut-sumut orang zikir pun lagi orang. Amin ya. Nggak ngerti. Gitu. Nah jadi setelah batok kelapa itu sendiri dipecahkan, yang muncul adalah kelapanya. Coba langsung masukkan ke air yang mendidih. Bisa rasanya santannya? Tidak, diparut lagi. Diparut itu kan artinya menghaluskan. Menghaluskan sesuatu yang lebih kasar menjadi halus, itu namanya diparut. Bahasa sebelum ditalkin zikir itu harus berbeda dengan yang setelah ditalkin zikir. Dulu kan bahasa itu seenak, tapi setelah ditalkin zikir itu ada batas, ada etika. Makanya etika setelah orang ditalkin zikir itu sendiri ada pada 9 pilar peradaban dunia yang dicantumkan sebagai wasiat daripada Syekh Mursyid silsilah yang ke-36 Pangarsa Abbas. Bagaimana kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, ada etika. Bagaimana kepada sesama, bagaimana kepada yang lebih rendah, bagaimana kepada fakir miskin. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Itu semuanya adalah etika. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah ditalkin zikir, mampu untuk bisa mengendalikan. Nah, jadi kalau sudah diparut, dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kira-kira terasa santannya? Belum diperes. Nah, ini diperesnya ini itu benar-benar aciknya, benar-benar intinya yang diperlukan itu. Makanya apabila mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih dibatasi ruang. Artinya kita tidak dianjurkan amat membaca la ilaha illallah dengan suara keras di tempat yang kira-kira menimbulkan fitnah. Umpamanya kita sedang naik angkot, penumpang, tiba-tiba kita zikir keras sendirian aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salah zikirnya? Tidak salah. Nggak salah. Hanya menimbulkan fitnah. Jangankan di kendaraan umum yang penuh penumpang, saat kita sedang mengadakan pertemuan di tempat tertentu yang tidak biasa dilakukan begitu. Dulu kalau di Bogor pernah dilakukan di GOR, di seberang pabrik ban Bujir, zaman kemursyidaan Pangarsa Abbas. Dulu ada pelatihan di sana. Rupanya ini ikhwan-ikhwan Bogor semangat waktu itu berzikir. Zikirnya luar biasa, sampai 165. Karena dalam masa istirahat tersebut selesai sampai jam 1 masuk lagi ke ruangan. Pangarsa Abbas mengatakan, Abah Aman untuk ngajarkan gitu. Jadi di tempat yang demikian cukup 3 sebentar. Ada berapa resep sampai tempat apapun 3. Padahal 3 itu dalam kondisi tertentu orang itu boleh diizinkan membaca zikir 3. Kalau kita kan pasti senang 3. Nah, jadi dari ucapan yang panjang, yang terdengar, sampai kepada yang tidak ada seorang pun yang tahu, yang mendengar. Bahkan malaikat pun tidak mampu mendeteksi apa yang sedang diucapkan oleh hati kita masing-masing. Itulah hoki. Dan ini merupakan jawaban setelah Pangarsa Abbas menjelaskan ayat ke-165 surat Al-Baqarah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, di antara kita, ada orang yang menjadikan sesuatu atau menjadikan seseorang itu sebagai tandingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga cintanya kepada benda tersebut, kepada orang tersebut sama saja dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya HP? Semuanya gak punya. Baru bangun tidur, yang diingat bukan Allah. Ada SMS yang nyasar. Belum mandi, WA heula. Sedang nongkrong di WC gitu ya. Itu sambil menjawab WA. Sudah azan, sudah qomat, juga wah ini penting nih. Jadi membuka HP saja sudah lebih sering jumlahnya dibandingkan dengan zikir yang 165. Ini menunjukkan bahwa HP ini merupakan tandingan. Cintanya kita kepada HP sama dengan cintanya kepada Allah. Penuturan pengarsa Abah Aos yang mengutip ucapan pengarsa Abah Anom, pinti-pinti saja. Allah menyediakan waktu fasilitas 24 jam sehari semalam. Apabila 12 jam kita pakai ibadah, 12 jam kita pakai kerja, itu sudah termasuk kategori syirik yang begitu. Jadi harus lebih daripada separuh untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Paling gampang di TKN. Pertama, mudawamatil wudu. Mendawamkan wudu bukan berarti tidak boleh batal wudu, hanya apabila batal wudu segera wudu kembali. Dan wudunya itu sendiri sambil diniatkan mengerjakan sesuatu sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu yang akan datang. Paling nyaman kan kita sekarang. Bubar manakib jam 10, kencing aja. Di sini kan nggak bayar. Bukan di toilet umum. Habis kencing jangan lupa cepok. Lebih dari itu jangan lupa berwudu. Setelah berwudu niatkan di dalam hati mengerjakan sesuatu, kan banyak mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan aktivitas kita. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai di kantor tadi kita lanjutkan, tetapi diniatkan sambil menunggu datangnya waktu subuh. Berapa jam kita melakukan kegiatan semacam tersebut, itu yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi zikir hobi. Saya pikir nih, kalau kita mengefektifkan, mengistiqomahkan, bisa jadi lebih daripada separuh dari jatah waktu yang 24 jam disediakan Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk itu. Itu sebenarnya yang akan memunculkan barokah yang pada setiap acara manakiban dimanapun itu selalu diburu oleh masyarakat, karena di situ yang diperlukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.